Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Nah, gini ya, kalau misalnya ada suara mobil ya, anak-anak, kalau ibu tanya gimana kabarnya, kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa, subhanallah, Allahu akbar. Bisa? Bisa. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, subhanallah, Allahu akbar. Oke, udah siap untuk belajar hari ini? Udah. Kalau udah siap, kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada nggak? Masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah. Nah, ada yang udah tahu hari ini kita belajar tentang apa? Belum ya? Kita mau ngelanjutin materi yang kemarin. Yang kemarin kan udah dikerjain semua belum laporannya yang di rumah? Udah. Oke, nanti kalau udah selesai di akhir jam pelajaran dikumpul ya. Sekarang kita masuk ke bab baru, yaitu tentang aritmetika sosial. Nah, di aritmetika sosial ini kita mau belajar tentang apa aja sih? Ada yang bisa jawab? Nggak bisa, Bu. Belum tahu ya? Nah, nanti di aritmetika sosial itu kita belajar tentang ada harga jual, keuntungan, kerugian, terus ada diskon. Ada yang pernah dengar diskon nggak? Pernah dapat diskon nggak? Nah, ada diskon, terus ada neto, bruto, tara. Udah pernah dengar? Belum. Oke, nanti kita belajar ya. Ya, Bu. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu. Hari ini siapa yang datangnya paling pertama? Ira, Bu. Ira. Ayo Ira dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Duduk aja nggak apa-apa. Ini pimpinnya. Sebelum mulai belajar, kita berdoa bersama. Berdoa mulai gitu. Ya. Oh, Ira nggak mau. Ganti yang lain. Siapa? Fatimah, ayo. Gimana, Bu? Kayak biasanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi tentang keuntungan dan kerugian, kalian ada yang tahu nggak untung itu apa, rugi itu apa? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Apa coba jawab? Untung itu kayak waktu kita misalkan kita jualan itu, kita jualan jajan, habis itu kita dapat untung 10.000. Misalkan modalnya ini 5.000, habis itu kita jualnya 10.000, jadinya kita untung 5.000. Oke, berarti tadi gimana pas jualan? Modalnya 5.000. 5.000, habis itu hasil penjualannya 10.000. 10.000, berarti untungnya 5.000. 5.000. Nah, itu kalau untung. Habis itu kalau kerugian ada yang bisa kasih contoh nggak? Asma, Bu. Asma. Ada yang bisa kasih contoh tentang kerugian? Asma, Bu. Asma. Jadi kalau kerugian itu Gimana? Kerugian itu gimana? Misal kita punya duit 10.000, terus rugi gimana? Misalnya kita jualan ya, kita modalnya 10.000, habis itu pas dijual kita cuma dapat uang 5.000, berarti kita untung apa rugi?
Rugi. Kenapa kok kita rugi? Karena kita dapat duitnya lebih sedikit gitu ya, rugi ya. Yang lain ada yang paham nggak? Paham? Udah ya, kita langsung masuk aja ke materi. Apa tadi judul kita? Aritmatika Sosial. Aduh maaf ya, tulisan ibu jelek banget. Kecilan, Bu. Kecilan? Ya. Ya Allah. Segini. Ini huruf apa? Nggak kelihatan lagi. Nggak kelihatan ya? Bentar. Susah ya, karena kalian harus semangat untuk belajarnya. Kok nggak kuat nih? Wah. Baca nggak? Baca. Nah, aritmatika sosial. Sekarang kayak gini nih, ada cerita. Misalnya siapa ya? Ada orang namanya Pak Dedi lah, atau Mas Dedi. Nah, Mas Dedi ini jualan pizza. Ya, pernah makan pizza kalian? Nah. Pak Dedi ini pernah. Kita mau beli pizzanya, nanti beli tempat Mas Dedi ya. Pak Dedi ini jualan pizza. Pizzanya harganya 10.000. Terus karena sekarang lagi masa pandemi, jadi penjualannya sepi. Ya. Sepi. Terus karena penjualannya sepi, Mas Dedi ini nurunin harganya. Jadi 8.000. 8.000 dulu. Nah, ini waktu sebelum pandemi itu modal yang dikeluarkan Pak Dedi itu sekitar 7.000 untuk satu buah pizza. Modalnya 7.000, dijual 10.000. Nah, pas masa pandemi itu modal yang dikeluarkan tetap 7.000 juga, tapi harga jualnya 8.000. Berarti Pak Dedi mengalami keuntungan atau kerugian? Untung ya? Kenapa untung? Karena masih untung 1.000. Iya, untungnya masih 1.000. Kalau sebelum pandemi, berarti keuntungan Pak Dedi berapa? 3.000. 3.000. Kalian pintar loh, semalam udah belajar ya? Subuh-subuh. Oh, bangun subuh buat belajar. Terus, karena harganya diturunin, jadi banyak orang yang berminat tuh. Kita jadi pada beli, semua banyak pesanan. Dinaikin lah harganya, jadi 11.000. Tapi modalnya tetap 7.000. Jadi Pak Dedi untung apa rugi? Banyak ya. Untung banyak. Berapa untungnya? 4.000. 4.000. Nah, nih ini contoh keuntungan. Gimana cara kita bisa dapetin ini? Kok kita bisa tahu Pak Dedi waktu sebelum pandemi itu untungnya 3.000, pas pandemi 1.000. Sekarang malah 4.000. Gimana cara kita bisa tahu ini? Gimana? Gak tahu, Bu. Nah ini kalian bisa jawab tapi nggak tahu caranya. Gimana? Harga jual kurang modal. Nah kalau misal ini ditulis ya, ini tadi di sini nih harga jual ditulis, disingkat AJ aja ya. AJ. Ini tadi apa? Modal. Itu keuntungan. Modal. Yang tengah, yang tengah. Modal. Modal. MD aja. Ada L bahasa Indonesia. McD. Ini apa
kita dapetin U? Itu tuh gimana? Haji kurang modal. Haji juga MD. U ini gimana? Haji Dikurang modal. Ini cuman apa ya? Ini kan pakai bahasa kita ya. Ya. Kalau sebenarnya nanti di buku itu ada yang ditulis kepanjangannya, ada juga yang singkatannya beda-beda lagi gitu. Yang penting kita paham konsepnya. Paham nggak kalian ini? Paham. Coba Ibu mau tanya ke Asma. Apa As? Ya untung. Untuk MD? Modal. Kalau ini? Nilai jual. Ya, terus cara baca rumus ini kayak mana? Harga jual kurang modal. Untung sama dengan Harga jual kurang harga jual dikurang modal. Oke, paham sampai di sini? Oke, Ibu jelasinnya kecepatan nggak? Enggak. Apa kelambatan? Yuk, fokus ke sini. Masih fokus? Masih semangat? Kalau ditanya masih semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Bisa? Bisa. Coba. Masih semangat? Tetap semangat. Tetap semangat. Oke. Emang ya kalian tuh semangat banget. Kita lanjutin nih ceritanya Pak Dedi. Ini kan tadi banyak pesanan tuh Pak Dedinya. Pesanannya membludak. Harganya 11.000. Ternyata karena sekarang kan lagi PPKM. Nah, kalau PPKM itu kan jalan-jalan pada ditutup ya. Nah, karena lagi PPKM, kan jalan-jalan ditutup tuh. Jadi terpaksa Pak Dedi harus nganterin ke rumah-rumah. Untuk nganterin ke rumah-rumah, Pak Dedi butuh bensin. Keluarlah duit. Di sini modalnya nambah bensin berapa sih sekarang? 12 ya? 1 liter? 12.000. Wow. Mahal juga ya. 12.000 berarti total modalnya Pak Dedi berapa? 12 tambah 7? 19. Ini uang yang dikeluarin Pak Dedi. Pak Dedi ngeluarin uang 19.000, tapi dapat uangnya 11.000. Ya. Nah, untung apa rugi nih? Rugi dong. Kasihan ya Pak Dedi ya. Ya. Di sini ini kan tadi U. Sekarang kita tulisnya R ya. R apa R? Rugi. Nah, terus ada yang bisa ngelanjutin nggak cerita Pak Dedi kayak mana? Ibu bisa. Bu. Tadi udah. Fatimah tuh mau ngelanjutin nggak? Nggak bisa, Bu. Yaudah kita lanjutin bareng-bareng aja deh. Ini tadi sampai mana? Rugi ya? Iya. Oh iya, ini belum kita hitung nih. Pak Dedi ruginya berapa? 18. 8.000. Iya, 8.000. 8.000 apa 18? 19 kan. 8. Rugi berapa ini? Ya, Ibu ya 8.000. 8.000. Pak Dedi ruginya 8.000. Nah, dari mana kita tahu kalau ruginya itu 8.000? Karena Gimana? karena modalnya lebih besar daripada harga jual, Bu. Ya, benar. Ya. Gimana? Modalnya lebih besar daripada harga jual. Cara ngitungnya dulu. Gimana ya? Di sini aja deh. R. R itu apa? R kok modal? Rugi. Modal. Rugi gimana rugi? Modal dikurang harga Modal. jual. Modal dikurang harga jual. Haji.
Haji. Kebalikannya ya. Ya. Oh, ini haji dulu. Oh, ini Modal dulu. hajinya belakangan. Oke. Iya gitu. Terserah kalian deh. Beli sama itu dulu gini. Oh, kamu nih. Apa apa? Nah, dah. Berarti dari sini kita bisa ambil pengertian ya. Kita sebelah sini deh. Kelihatan nggak? Nah, di sini. Tadi yang pertama kita belajar tentang keuntungan. Aja deh ya. Ya. Itu gimana tadi? Gimana kita bisa tahu kalau seseorang itu mengalami keuntungan? Apabila Harga jual dikurangi modal. kecil ya? Silau, Bu. Silau. Kalau di ini silau nggak? Itu bu ininya. Kalian tuh harus kasih pengertian. Iya tahu. Udah. Spidol gampang habis ya. Tinta dan spidolnya nggak habis. Jual covid bu. Gak nyambung. Untuk apabila Harga jual. Dikurangi modal. Untung ding. apabila Harga jual dikurangi modal. Kurang modal. Ini pengertiannya. Apabila harga jual lebih Lebih besar dari Modal. lebih Jadi besar untung. dari modal. Iya. Anggap aja tulisan ibu bagus ya. Tadi ngevlog. Sekarang rugi. Kerugian ini keuntungan. Keuntungan. Ini kerugian. Apabila Harga jual bila modal lebih besar dari harga jual. kebalikannya. Kalian bisa baca tulisan ibu nggak sih? Bisa. Udah kayak dokter belum? Amin. Guru. Saya kan guru bukan dokter. Oh iya, Bu. Sekarang cara nyari besarnya keuntungan. Kalau ini tadi kan masih pakai bahasa kita tuh. Sekarang kita tuangkan ke dalam rumus matematika. Gimana? Dah, kita lanjutin. Tadi gimana cara nyari Harga jual dikurangi modal. harga jual kurangi modal. Habis itu yang kedua Modal dikurangi harga jual. modal. Nah ini nggak harus diapalin, yang penting kalian paham. Nah, dia mau ditanyain nggak? Tanya itu loh. Ini bu. Bu, ini kurang D. Oh ini MD. Boleh deh, terserah kalian. Yang penting kalian paham. Udah paham bu. Nanya coba, ya. Mumpung dikasih kesempatan buat nanya. Kalau nanya, jangan ngobrol di belakang. Ayo loh. Tuh yang ngobrol. Ini dari mana? Nah, yang mau nyatet silakan catat. Ini yang mau nyatet silakan catat. Ya, Bu. Ya bu. Udah juga pinjam pulpen di. Bawa. Mana bukunya? Dibuang bu sama bapaknya. Untuk bungkus nasi cabai.
Udah belum nyatetnya? Udah Bu. Ntar mau dikit lagi Bu. Sambil nyatet sambil dipahami. Baik Bu. Udah? Kalau udah kita jeng jeng jeng. Latihan soal. Ini bukan latihan sih. Ini nggak diambil nilai, cuman buat supaya kita lebih paham aja. Ini boleh dikerjain bareng-bareng. Mau kalian berempat, mau sendiri juga nggak apa-apa kalau bisa ya. Nah, ini. Boleh duduknya gabung-gabung boleh. Oh iya iya boleh. Pakai masker lebih. Nah, iya ya. Banyak kan Bu tugasnya. Kan dulu. Itu diisi yang nomor 1. Yang tabel-tabel itu ya. Sama nomor 3. Cuma 2. Iya. Kalau mau semua nggak apa-apa kalau bisa. Memang Bu kan di. Ada yang nggak bawa pulpen ya? Ada. Mau sekolah apa mau apa kalian ini? Makan, Bu. Bu. Nanti bukannya harus bisa jawab. Udah. Jadi Keluaran. Itu juga. boleh lo sambil tanya-tanya temennya. Ini bukan ujian loh. Kayak cuma Gak apa-apa sambil diskusi. Atau kita mau bahas bareng-bareng aja. Oke. Ya dibuka yang nomor 1. Nah nomor 1 itu nggak apa-apa diisi. Ayo kita bahas aja. Nomor 1. Tentukan kondisi berikut yang menunjukkan kondisi untung, rugi, atau impas. Serta tentukan besarnya untung atau rugi dari pengeluaran dan pemasukan. Nah, yang pertama, pemasukannya 1 juta. Pengeluarannya, 900.000. pemasukan itu sama kayak apa ya? Modal. Modal itu keuntungan. pemasukan itu pendapatannya. Kalau keuntungan atau kerugiannya itu yang mau kita cari. Coba nih ya nomor 1. Dapatnya uang 1 juta. Modalnya 900.000. Berarti dia untung atau rugi? Untung. Untung aja. Yang kedua, Rugi. kenapa rugi? Karena modalnya lebih besar daripada Ya, modalnya berapa? pengeluaran kita. 1.200.000. Berarti dia rugi berapa? 200.000. Rugi ya? Ya.
Terus yang ketiga, Impas. impas. Kenapa? Karena dia nggak untung. Nggak untung dan nggak rugi. Terus kayak mana? Ya udah impas. Ya nggak ada masuk. Berarti ya iya nggak untung dan nggak rugi. Balik lagi ya. Balik modal doang, nggak dapat untung. Kayaknya ini jago jualan deh Din. Jualan sosis. Kalau masalah untung rugi kayaknya sensi banget. Nomor 4, Rugi. rugi. Itu apa rugi? Rugi. Bisa Bu. Yang Jawabannya rugi tapi nulisnya apa? rugi. Dapat uangnya 1.500.000. Modal yang dikeluarin Juta 550.000. rugi berapa? 50.000. Ya, pintar deh kalian. Makasih Bu. Nomor 5, Untung. untung. Karena ini untuk Pemasukannya? pemasukannya lebih Besar. Nah, ini karena kita bahas bareng-bareng, jadi nomor 2 juga kerjainnya. Coba bacain soal nomor 2. 5 Bu. 5 terus yang lain. gantian Bu. Asma deh, Asma. Baca soal nomor 2. Seorang pengusaha mengeluarkan 1 juta untuk menjalankan usaha. Jika pada hari itu dia menabung kerugian sebesar 2.500.000. Berarti ini 250, maka besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah. Nah, ini yang ditanya apa? Keuntungan. Pendapatan. Pendapatan. Yang diketahui? Ya kita tulis aja lah kalau tulis. Modal. Yang diketahui modalnya. Pengeluaran sama Misal di sini ya. Nomor 2. Diketahui apa? Modal. Dan pengeluaran. Pengeluaran. Pengeluaran itu sama aja kayak modal ya. Kalau kita tadi pakainya apa? MD. MD berapa? 1 juta rupiah. 1 juta. Habis itu kerugian. Kerugian itu apa? R. Ya. R-nya berapa? 200.000. Terus yang ditanya pendapatan. Pendapatan itu sama kayak harga jual ya. Kalau ditulis pendapatan kalian paham nggak? Paham. Pendapatan. Di sini kita itunya P aja. Kita singkat P. Nah, gimana cara nyari P? Di sini jawab. Pak, gimana? Tambah. kelihatan Bu spidolnya. Nggak kelihatan? Sini nggak Kenapa ya kok gampang habis? diminum Ira. Kan dipakai. Diminum pakai mah Bu. Dari main HP Bu. Jawab. Bu ada yang main HP. Siapa yang mainan HP? Dina. Enggak. Gimana jawab? Pendapatan Tambah nggak sih Bu? ditambah. Nah, ini kita lihat nih. Rugi. Ini kita Jadi pakai apa? rumus yang kedua. Kalau enggak kita masukin aja ke rumusnya. Kayak gini nih. Kan R sama dengan apa itu? Modal kurang harga jual. Harga jualnya di sini pakai P ya. Nah, R-nya berapa? 250. Modalnya 1 juta. 1 juta. Kurang P. Berarti cara nyari P-nya gimana? Dibagi. Dikurang
Bagi bu. Bagi apa kurang? Bener saya ya tambah. Modal dikurangin rugi. Gimana? Iya. Modal dikurang rugi ya. Berarti di sini P sama dengan 1 MD juta. R. Ya udah tulis MD dikurang R. R. Nggak cukup ini. Sini ya. Iya. Ini ngapa ya kok kayak gini? Ini masih Bu. Ganti kenapa jawabannya? Apa tadi di sini P? P sama dengan MD modal dikurang. MD dikurang Rugi. Rugi. R. Rugi deh. Haji aja. Bisa. P-nya berapa? P-nya P-nya berapa? MD-nya berapa? modalnya 1 juta. 1 juta. Dikurang? Rugi 250. Ya. Berarti P-nya 250. 750.000. ya, rugi pendapatannya sebesar 750.000. Dia nggak paham nggak? Paham. Kalau nggak paham nggak apa-apa tanya. Siapa? Wira tutup pintu dari luar. Dari luar. Dari Mesir. Yuk lanjut kita bahas nomor 3. Coba kalian diskusiin. 1.700.000. Diskusiin. Gak apa-apa. Kamu jawabannya berapa? Kamu nggak tahu begitu. Ya, terekam ya? Ada yang mau jawab nomor 3? Ya Bu. Nomor 2 tadi apa? Tadi 750. Satu juta 700 bukan Bu? Nomor berapa? Tiga. Coba ada yang berani mau maju? Fatimah Bu. Ya, Fatimah. ada nilai tambahan deh. Saya mau Bu kalau ada tambahannya. Iya, ini maju. Nomor 3. Tulis rumusnya ya. Biar paham. Enggak. Loh. Oh. Mana sih? Udah Bu. Oke, bener nggak? Benar. Ada yang jawabannya beda? Tidak. Sama. Oke, boleh kasih tepuk tangan dong? Oke. Jadi gitu ya. Kalau yang tadi nomor 2 itu kan dia rugi. Kalau yang nomor 3 ini untung. Cara nyari pendapatan itu modal ditambah untung. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Nah, kalau udah kita lanjut ke materi selanjutnya. Itu gak ada.
ini, ada yang mau ngapus nggak? Asma, Bu. Asma dapat pahala ngapus. Coba kalau nggak mau ya udah tak hapus. Maju, As. Hapus ya ini. Ya. Udah ditulis? Udah. Tiga dong. Sekarang kita belajar tentang persentase. Persentase untung rugi. Nah, sekarang ada cerita lagi nih. Kita balik ke ceritanya Pak Dedi yang tadi. Pak Dedi lagi, Pak Dedi lagi. Ya udah ganti. Ya apa Bu nyambung? Biar nyambung ya. Ganti deh, jangan Pak Dedi. Bu Rini ya, misal Bu Rini. Suami istri ya. Tetanggaan ini mereka. Bu Rini. Bu Rini punya usaha. Usaha apa ya kira-kira? Kue misal. Usaha kue. Nah, usahanya ini sudah udah luas lah, udah sampai mana-mana gitu. Kuehnya, untuk membuat kue itu Bu Rini mengeluarkan modal agak besar, ini modalnya 1 juta deh misal, untuk bikin kue, untuk beli bahan-bahannya, alat-alatnya segala macem. Terus pas dijual itu uang yang didapatkan ya, pendapatan 1.200.000. Berarti Bu Rini ini untung atau rugi? Untung. Cara untungnya kayak mana? Besar keuntungannya berapa? 200.000. Untung 200.000. Nah, ada yang tahu nggak ini 200.000 itu berapa persen keuntungan yang didapat? Atau gini deh, kalau ini angkanya kebesaran, kita ganti dulu. Jangan terlalu besar. Kita kecilin ya, yang tadinya 1 juta jadi 100.000 aja. Tadi ini berapa pendapatan? 120. Untungnya 20 ya. Nah, berarti 20.000 itu untungnya berapa persen? 20. Nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya nih, cara nyari keuntungan itu 20.000 itu berapa persen dari 100? 20. 80 apa 20? 20. Yang jawab 20 coba berapa orang? Tuh. 1 orang 20%. Yang lain 80%. Oke. Misal gini nih. Kalau kalian ditanyain 100% dari 100 itu berapa? 100% loh. 100% itu kan berarti 100. semuanya. Iya, ada semuanya. 100% itu total full gitu loh. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke sini. 20% apa 80%? 20. Dina berubah pikiran. Asma jadi nggak tahu. Nisa jadi apa? Tidak tahu, Bu. Nggak tahu juga. Nah,
Keuntungan ini cara nyari presentasenya gini, persentase untung. Ibu singkat aja ya. Ya Bu. Itu sama dengan keuntungan dibagi sama modal dikali 100%. Nah, sekarang coba kita cari berapa persen keuntungan yang didapetin sama Bu Rini. Gimana kita masukin? Untungnya berapa? 20. Modalnya? 100. Dikali 100%. Gimana nih? Ada yang bisa? Coret Bu. 20 per 100 dikali 100 per. Ya, ini boleh ya disederhanain. 20 per 100 dikali 100%. Ini ada 100, ini ada 100. Coret 20%. Gitu. Bisa? Bisa. Paham? Paham Bu. Oke. Udah lanjut ya. Sini nih, balik lagi. Ini penjualan pertama. Sekarang penjualan pertama nih. Sekarang di penjualan yang kedua, Bu Rini itu modalnya tetap sama. Modal 100.000. Nah, di penjualan yang kedua ini pendapatannya menurun. Cuma dapat duit 70.000. Berarti untung atau rugi? Rugi. Kenapa? Karena Harusnya pendapatannya lebih dari 1. iya, harusnya dapat uangnya lebih dari 1. Berarti rugi berapa? Rugi 30.000. Cara nyari ruginya udah paham lah ya, nggak usah dimasukin ke rumus. Udah. Kayak mana tadi? Yo, kayak mana? Modal dikurangi pendapatan. Harga jual Sekarang kita cari presentasenya. Persentase R. Kalian bingung nggak sih kalau nulisnya? Sini. Enggak ya, ngerti ya? Ya salah. Persentase rugi. Ini spidol ngapain ya? Persentase rugi itu kerugian dibagi harga pembelian. Harga pembelian itu sama aja kayak ini. Modal dikali 100%. Nah, tinggal kita masukin. R-nya berapa? 30 per 100. 1000 ya ini. Gimana ini caranya? Kayak tadi. Dibagi apa dihilangin modalnya. Terus ini ada 100. Tinggal 30%. Bisa? Bisa. Paham? Paham. Nah, kalau udah paham berarti kalian harus banyak-banyak lagi latihan di rumah. Ini di halaman yang selanjutnya coba buka. Itu ada latihan-latihan, nanti dikerjain di rumah. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Nggak ada Bu. Oke.
Kalau misalnya udah paham, kita cukupkan pertemuan hari ini. Jangan lupa ya PR-nya dikerjain. Besok nggak akan Ibu minta jawabannya, cuman kalau pas ditanya kalian harus bisa. Ya Bu. Tuh ya. Oke, ada yang bisa ini nggak jelasin ulang singkat aja, kayak gambaran apa yang udah kita pelajari hari ini gitu. Ada yang bisa jelasin? Fatima. Coba kita apa ya, review ulang materinya. Coba Ibu mau tanya sama Fatimah. Pengertian keuntungan itu apa? Tadi apabila keuntungan. Apabila pendapatan lebih besar daripada modal. Pendapatan lebih besar dari modal. Kalau kerugian, coba Nisa. Kalau kerugian apabila pendapat Rugi. Gimana kalau rugi? Boleh dibantu. modal lebih besar daripada pendapatan. Modal lebih besar dari pendapatan. Oke. Cara nyari untung gimana? Untung haji dikurang modal. Oke. Kalau rugi berarti modal dikurang rugi. Kebalikannya ya. Salah nggak? Bener nggak? Nah, kalau misal nggak ada yang mau ditanyain lagi, kita cukupkan pertemuan hari ini. Kita tutup dengan doa. Yuk, yang mau mimpin doa? Dina, mimpin seperti biasa. Doanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.